apakah orang yang disalib di dalam ajaran agama Yahudi itu adalah orang yang benar? Ternyata yang disalib menurut Yahudi adalah orang yang terkutuk. Siapa yang mengutuknya? Yang mengutuknya adalah Tuhan Elohim. Mana dalilnya? Ulangan 21 nomor 23. Kita lihat. Janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang manusia yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan mayat orang yang di atas tiang salib di dalam Yohanes 19 nomor 31. Karena hari itu adalah hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Kenapa diturunkan mayat ini? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa diturunkan mayat orang yang dikatakan Yesus katanya? Kenapa? Karena menurut tradisi Yahudi, orang yang dikutuk tak boleh mayatnya lama di atas tiang salib, dan itu yang dialami oleh mayat yang ada pada saat itu. Artinya mayat yang tergelantung di tengah-tengah Yahudi ini adalah mayat dikutuk oleh Tuhan. Permasalahannya sekarang, mayat ini kenapa dikutuk? Mayat yang ada di atas tiang salib ini kenapa dikutuk? Ternyata Tuhan menjawabnya dalam kitabnya orang Yahudi. Apa katanya kitabnya orang Yahudi? Di dalam Ulangan 27 nomor 25 jelas dikatakan, terkutuklah orang yang menerima suap, terkutuklah orang yang membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin halilintar. Ulangan 27 nomor 25. Sekarang permasalahannya yang tertuang di dalam Matius 26 nomor 15, siapa yang menerima suap di situ? Pak Bom-Bom, anak Batak, atau Yudas, atau Yesus? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Apa jawabannya? Matius 26 nomor 15, yang menerima suap di situ adalah Yudas Iskariot. Jadi menurut tuan rumah, yang mati terkutuk adalah yang makan suap, yang digantung di atas tiang salib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Maka tidak mungkin kemudian Yesus anak Maria yang suci itu mati dikutuk dan demikian. Oke, dua poin sudah dia KO. Oke, baik. Ya, tentu saja Yesus itu disalib supaya seluruh kutuk hukum Taurat itu hilang. Gitu ya, contoh kalau kawan-kawan itu membunuh, maka kalau kawan-kawan bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dosa kawan-kawan. Nah, orang tidak bisa mendakwa lagi, iblis tidak bisa mendakwa lagi. Anak Batak kan pernah membunuh, kenapa kau bawa dia ke surga? Kalau iblis berkata seperti itu kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan berkata, aku sudah mengganti dosa-dosanya. Nah, itulah makanya Tuhan Yesus itu disalib dan terkutuk untuk menghilangkan seluruh kutuk hukum Taurat itu. Tetapi memang penyesat itu selalu ada. Karena memang Tuhan Yesus berkata bahwa penyesat akan datang dari padang gurun dan ada biliknya. Lihatlah para orang yang mengelilingi bilik pengikut Nabi dari padang gurun itu. Contoh seperti si Juma ini. Dia adalah penyesat yang luar biasa. Bacalah di dalam Matius 24 ayat 26. Tuhan Yesus memang sudah mengatakan itu. Apabila orang berkata kepadamu, lihat ia di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percayai, karena memang itu penyesat. Tuhan Yesus sudah merancang keselamatan untuk kita manusia. Tetapi penyesat dari padang gurun akan selalu datang. Memang ini harus kita antisipasi sebagai orang-orang Indonesia. Karena di dalam kitab para nabi juga dikatakan nabi palsu itu akan diracun. Dan satu-satunya nabi palsu yang diracun, kita tahu kan siapa kan? Satu-satunya nabi palsu dari padang gurun, kita tahu siapa kan? Satu-satunya nabi palsu yang mengajarkan bilik, yang mengelilingi bilik, kita tahu kan? Nah, jadi, semoga kawan-kawan bisa berpikirlah. Keselamatan yang dirancang Tuhan memang ingin digagalkan iblis. Dengan cara apa iblis menggagalkan keselamatan ini? Dengan cara mengutus suruhannya. Di mana iblis berada? Di dalam goa. 2 Petrus 2 ayat 4. Iblis itu ada di dalam goa. Nah, nabi palsu ini pergi bertapa ke dalam goa.
Makanya dia diutus oleh setan yang di dalam goa ini untuk menyesatkan keselamatan itu. Sebab hanya pengikut nabi palsu yang menggagalkan keselamatan yang dirancang oleh Allah. Yesus datang ke dunia untuk membebaskan kita dari alam kubur. Matius 27 ayat 52 dan 53. Tetapi setan tidak akan mau. Karena siapa nanti keturunannya? Siapa nanti kawannya di neraka? Maka setan selalu menggagalkan keselamatan ini. Dengan cara apa setan? Dengan mengutus hambanya yang bertapa kepadanya di dalam goa itu. Sehingga keselamatan itu bisa buyar. Berpikirlah saudaraku. Inilah jalan yang lurus yang kalian cari-cari. Gak ada yang lain. Daripada kalian kalau mati gentayangan, arwah kalian itu gentayangan, terimalah jalan yang lurus itu. Silakan. Oke, baik. Yang pertama, saudara lari kemana-mana, padahal fokus kita yang di atas tiang salib, bukti ketidakberdayaan untuk membantah ya. Lalu kemudian lagi-lagi anak bantah ini mengatakan tentu saja Yesus disalib karena untuk menghapus kutuk Taurat. Ini ajaran paganisme, ajaran Romawi lagi. Jadi sudah tiga. Yang tadi ajaran Romawi 2, 2, 3 di bawah. Ini yang ketiga ajaran Romawi lagi. Menghapus, Yesus mati di atas tiang salib untuk menghapus kutuk Taurat. Sejak kapan yang punya kitab mengatakan Taurat itu kutukan? Itu nggak ada. Justru yang punya kitab jelas menerangkan barang siapa yang tidak melaksanakan hukum Taurat dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Jadi orang yang tidak melakukan hukum Taurat yang terkutuk. Tetapi ajaran paganisme Romawi mengajarkan salib, Yesus disalib untuk menghapuskan kutukan Taurat. Ini ajaran somplak, ajaran sungsang. Di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin halilintar. Jelas itu, dalilnya ada. Jadi yang terkutuk adalah yang tidak mempraktekkan Taurat. Kalau di ajaran pagan, Yesus yang adalah Yudas yang mati terkutuk di atas tiang salib, diajarkan bahwa Yudas mati di atas tiang salib untuk menghapus kutuk Taurat. Sejak kapan Taurat itu kutuk? Sejak kapan? Ini murni ajaran Romawi, ajaran paganisme, ajaran pagan yang dijual. Karena ajaran Yahudi dan ajaran Kristen itu jauh selisihnya, hampir ratusan tahun. Muncul Kristen kemudian menjual Yudas dengan nama Yesus kepada Romawi dan Yunani demi untuk disembah orang-orang yang tidak memiliki akal sehat. Inilah yang terjadi. Kemudian ketika berbicara mengenai nabi palsu, nabi palsu itu jelas sekali diterangkan di dalam kitabnya sendiri. Apa yang diterangkan? Kalau dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 26, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di padang gurun. Paulus ketika ke Damsik di situ dia di padang gurun dia. Damsik mengaku bertemu dengan Mesias. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengaku bertemu dengan Mesias. Yang mengaku bertemu dengan Mesias adalah pendiri agama Kristen, yaitu Nabi Saulus. Nabi Saulus diterangkan sebagai nabi di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Saulus adalah nabinya orang Romawi. Dan kata Yesus, apabila ada yang berkata di padang gurun, berkata di padang gurun, di sini ada Mesias, dan berkata di dalam bilik penjara, di sini ada Mesias, jangan kau percaya. Nabi Saulus berkata di dalam bilik penjara kalau dia bertemu dengan Mesias. Siapa yang mengaku bertemu Mesias? Nabi Muhammad atau Nabi Paulus? Nabi Paulus bertemu dengan Mesias, Yesus. Saulus, Saulus, siapakah engkau? Hantu, akulah Yesus yang kau niaya. Oh, sudah habis. Gugur lagi ya, masuk ke sesi ketiga. Gugur lagi. Keempat nanti tanya jawab ya. Iya, sebentar saya gugur lagi. Taruh lo bang. Habis sesi keempat nanti tanya jawab. Udah, biarkan waktuku sekarang. Biar jangan gugur lagi. Dipakai aja, siapa yang ngambil? Ini kan belum jalan waktunya. Penonton, biarkanlah aku ngomong, biar jangan lupa penonton. Sudah? Siapa yang larang ngomong? Diatur dulu habis sesi keempat. Sudah 3 menit. Ngapain sih? Habis sesi keempat nanti tanya jawab. Silakan. Gugur lagi. Takut? Kenapa sih takut diatur? Waktumu nggak jalan loh. Ya silakan.
Kemiut, kemiut. Oi, muka kota kemiut. Ciri-ciri nabi palsu itu ya jelas sekali ya ditulis di Alkitab ya. Contoh kalau kawan-kawan melihat di dalam Yeremia 23 ayat 15. Nabi palsu itu akan diracun. Yang diracun itu Muhammad. Hanya Muhammadlah nabi yang diracun. Mana ada nabi yang lain diracun? Sudah, Yeremia 23 ayat 15, nabi palsu itu diracun. Muhammad diracun. Matius 24 ayat 26. Lihat ia di padang gurun, lihat ia di dalam bilik. Nabi dari padang gurun yang ada biliknya ya Muhammad. Bilik kok penjara? Kok nggak sekalian aja bilik bambu? Apa hubungannya bilik penjara dengan bilik kamar, bilik bambu? Bilik maksudnya Ka'bah. Itulah bilik yang segi 4 kotak itu. Yang mengelilingi itu kan Muhammad. Sudah? Yeremia 23 ayat 15. Nabi palsu diracun, yang diracun Muhammad. Matius 24 ayat 26. Nabi palsu dari padang gurun, Muhammad dari padang gurun. Ada biliknya. Yang ada biliknya Islam, Muhammad. Sudah. Jadi ketiga ini harus cocok kepada satu orang. Jadi jangan dipelintir-pelintir lah. Oh, bilik itu penjara. Kamar juga bilik. WC juga bilik. Jangan seperti itulah. Ini yang substansi tentang keimanan. Bilik yang substansi tentang keimanan itu hanya Ka'bah. Berbicara bilik kok penjara, berbicara bilik kok bilik bambu. Yang Loh, memang kenapa kok jadi curhat begitu? Sebentar bro, tunggu habis waktuku. Jangan diganggu, biarin. Alah, kayak mananya? Jangan nyeletuk-nyeletuk lah. Sudah, ini bilik yang substansi tentang keimanan. Bilik kok penjara? Apa hubungannya penjara dengan keimanan? Apa hubungannya bilik bambu kamar dengan keimanan? Bilik itu Ka'bah. Kan udah jelas itu. Yeremia 23 ayat 15, nabi palsu diracun. Matius 24 ayat 26, nabi palsu dari padang gurun dan ada biliknya kan? Lihat ia di dalam bilik. Sudah? Nah, jadi jangan akui sajalah. Atau gini, lakum dinikum waliyadin. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Selesai. Urus agama masing-masing kita. Tapi kalau mau dikonvertir agama Kristen dengan agama Islam, wah, tajam kali. Makanya firman Tuhan berkata, firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua. Lebih bagus pisahkan antara agama Kristen dan agama Islam. Kalau digabungkan, ya kena Muhammad. Karena di dalam Alkitab jelas sekali nabi palsu itu ada. Contoh Wahyu 20 ayat 10. Raja setan dan nabi palsu dui tunggal. Hanya Muhammad yang bersekutu dengan Tuhan. Siapa yang menyembah Tuhan harus mengakui Muhammad kan dalam syahadat kan? Asyhadu anna ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua ini bisa dipisahkan? Tentu saja nggak bisa sesuai dengan Wahyu 20 ayat 10. Itu, silakan. Oke, baik. Bang Joma, izin dulu Bang Joma. Iya, Sebenarnya silakan. ini topiknya apa sih? Salib. Kemana-mana gitu. Dia nggak berdaya dia. Topiknya nggak ada loh. Silakan. Nggak berdaya dia. Jadi yang dikatakan di dalam Matius 24 itu di dalam bilik. Di dalam bilik. Bukan di luar bilik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menerima wahyu di dalam Ka'bah. Nggak pernah. Yang menerima di dalam bilik itu kamar kan? Bilik itu kamar. Artinya apa kalau bilik itu? Bilik ini artinya ruangan kecil. Nah, kalau Anda berbicara mengenai ruangan kecil, siapa yang pernah menulis surat di dalam ruangan kecil? Itu dulu. Sel penjara, Sel penjara. Siapa yang menulis kitab Filipi? Ayo, yang menulis kemudian Efesus ketika dia dipenjara di Kaisarea, ketika dia dipenjara dalam Roma. Jadi bilik yang dimaksud di sini jelas adalah kamar-kamar rahasia. Oke, bukan dalam Ka'bah. Rasulullah tidak pernah menulis dan menerima wahyu dalam Ka'bah, nggak ada. Yang menulis kemudian di dalam kamar, di dalam bilik itu adalah Paulus. Surah apa yang ditulis? Korintus, Filipi, Efesus dan seterusnya termasuk Roma. Mampus sudah. Oke. Kemudian nabi palsu digantung, disalib, mati makan racun. Baca kitab Yeremia tadi itu jelas nabi palsunya berasal dari Yerusalem.
Bukan dari Arab, dari Yerusalem. Baca kitab Yeremia secara lengkap. Lagian di situ matinya karena minum racun. Coba lihat apa yang terjadi dengan Yudas di atas tiang salib. Yohanes 19 nomor 30. Sesudah Yesus dalam kurung Yudas meminum anggur asam itu, ia berkata, sudah selesai. Dia pun tunduk dan matilah dia. Minum racun asam anggur. Jadi yang nabi palsu itu yang mati disalib di abad pertama di tengah-tengah Bani Israel. Dor. Sekarang gini, untuk supaya kita bisa mengetahui titik kebenarannya, di dalam kitab saudara Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Pertanyaan saya kepada saudara yang nanti kita akan bahas, siapa yang mati terkutuk ini? Yudas kah atau Yesus? Kalau Yesus, apa sebabnya dia mati terkutuk? Kalau Yudas yang mati terkutuk, apa sebabnya? Sertakan dalil. Kenapa? Karena Tuhan dengan jelas mengatakan, terkutuklah orang yang mati, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Siapa yang menerima suap dan siapa seseorang yang tidak bersalah yang akan dibunuh? Ini yang perlu Anda pahami. Sedangkan di dalam kitab saudara yang jelas menerima suap itu adalah Yudas, tertulis di dalam Matius 26 nomor 15. Dia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepadamu? Mereka tentara Romawi berkata, aku akan memberikan suap kepadamu 30 perak uang, wahai Yudas. Siapkan 3 menit. Garut, siapkan itu jawabannya. Pertanyaannya Bang Juma, masih diingat ya? Siapakah yang terkutuk di tiang salib? Ini dijawab dulu, baru berkomentar. Silakan. Oke. Di dalam kitab para nabi jelas sekali dituliskan ya bahwa Yesus itu harus mati. Sudah, saya baca di dalam Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena kutuk, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Itu yang nulis Nabi terdahulu. Nah, jadi silakan olok-olok Tuhan Yesus, silakan. Memang udah tertulis kok bahwa Yesus itu akan dihina, enggak apa-apa, demi keselamatan kita. Supaya kita tidak mengalami siksa kubur. Gitu loh. Kalau selama ini saudara-saudara berkata, tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu. Yesuslah jalan yang lurus itu. Baca apa kata Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi para si Juma akan membelokkan supaya saudara-saudara semua tidak memiliki jalan yang lurus itu. Yesuslah jalan yang lurus itu yang menyelamatkan kita dari alam kubur itu. Itu ya. Nah, berbicara tentang nabi palsu, kau tidak konsisten. Di satu sisi kau mengatakan nabi palsu itu yang disalib. Sudah, di satu sisi kau katakan nabi palsu itu Paulus karena di dalam bilik. Gak boleh gitu dong. Nanti kau bilang pula karena diracun. Oh, Mirna diracun, Jessica Kumala Wongso meracun Mirna. Oh, berarti nabi palsu itu si Mirna. Gak boleh dong pelin-pelan. Kalau di Alkitab jelas nabi palsu itu berasal dari padang gurun. Yang berasal dari padang gurun Muhammad. Dan ada biliknya. Lihat, ia ada di dalam bilik. Yang pergi ke bilik itu kan umatnya Muhammad. Jelas kan? Yeremia 23 ayat 15. Yang diracun itu siapa? Muhammad yang diracun. Ada nggak nabi di muka bumi ini yang pernah diracun? Nggak boleh. Karena yang diracun itu harus nabi palsu. Karena firman Tuhan itu kekal. Sudah, Wahyu 20 ayat 10. Coba baca Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam neraka. Disitulah tempat binatang dan nabi palsu itu. Nah, binatang dan nabi palsu. Siapa binatang di situ? Wahyu 12 ayat 9. Raja setan. Di mana posisinya? Di dalam goa. 2 Petrus 2 ayat 4. Raja setan itu ada di dalam goa. Siapa yang bertapa ke dalam goa? Muhammad, Sahih Bukhari 3. Kan Muhammad yang bertapa ke dalam goa itu, goa Hiro namanya. Barulah pulang dari situ dia kan bertemu dengan Namus. Coba baca dalam Sahih Bukhari 3. Stop. Makanya aku bilang lebih bagus. Stop. Oke.
ini Dia keeroran nggak jawab yang pertanyaan dia nggak jawab pertanyaan. Lanjut. yang keempat nih, ya. Dia mengatakan Yeremia 23 nomor 11 itu nabi palsu. Nah, kita baca ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Apa yang dikatakan? Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun, sebab dari para nabi yang ada di Yerusalem. Kasihan. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Ya, mampus. Yudas dari Yerusalem, Paulus dari Yerusalem, baginda Rasul Muhammad SAW dari mana? Dari mana? Dari Yerusalem juga. Dasar murid bom-bom. Lalu kemudian di dalam Matius 24 nomor 26, di sana bahasa Yunaninya adalah temeion. Temeion artinya bukan taimeong, bukan, tapi yang dimaksud taimeong di situ adalah dalam kamar. Dalam kamar. Ka'bah itu bukan kamar, kucluk. Yang dikatakan kamar di dalam kamar itu penjara. Penjara itu adalah kamar-kamar penjara. Di mana Paulus menuliskan surat-suratnya? Di dalam kamar. Dasar muridnya bom-bom. Jadi kamu harus banyak belajar. Lalu Anda mengatakan Yesus harus mati berdasarkan Yesaya 53. Dasar kucluk. Kitabnya orang Yahudi jelas sekali mengatakan, nubuatannya jelas tertulis di Yohanes 11. Apa yang dikatakan kepada mereka? Bagaimana ini? Wahai orang Farisi, wahai orang mahkamah agama dan juga imam-imam kepala, bagaimana ini? Yesus kalau kita biarkan, maka Yesus akan semakin banyak pengaruhnya, dan kalau orang makin banyak percaya kepada Yesus, maka orang Roma akan datang merampas bangsa kita. Jadi bagaimana sekarang? Supaya bangsa kita tidak dirampas, maka Kayafas membuatlah nubuatan. Maka apa kata Kayafas pada saat itu? Hal ini dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu juga. Bukan dari kitab Yesaya, tapi baru tahun itu buat kemudian nubuat, ngarang-ngarang nubuat, yaitu bahwa lebih baik satu orang Yesus mati pada saat ini juga untuk bangsa itu. Bukan untuk Batak, bukan untuk Toraja, bukan orang Indonesia. Lebih baik Yesus mati untuk bangsa itu daripada kemudian seluruh bangsa kita dan tempat suci kita dirampas oleh orang Roma. Jadi tidak ada nebus dosa. Yesus itu mau dibunuh karena orang Yahudi khawatir Roma akan merampas tempat sucinya dan merampas bangsanya. Maka mereka sepakat, Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka kemudian bersepakat untuk membunuh Yesus. Bagaimana kemudian tindak lanjut mereka? Karena itu Yesus tidak pernah lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan muridnya. Kenapa? Karena dia akan dibunuh disebabkan karena mereka bernubuat lebih baik Yesus satu mati daripada bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Bukan karena dosa waris. Lalu kemudian Matius 27 pada saat persidangan, Pilatus mengatakan, aku mengetahui bahwa mereka orang-orang Yahudi, imam kepala dan orang Farisi dan mahkamah agama menyerahkan Yesus karena dengki, bukan karena nubuatan Yeremia, Yesaya 53, bukan karena nebus dosa. Nebus dosa itu hanya ada di ajaran pagan Romawi, tak ada di Yerusalem, tak ada di Yahudi. Tangkap lagi dia. Habis. Hancur lagi. Baik. Tentu saja dalilnya jelas ya. Di dalam Matius 27 ayat 52 dan 53. Bahwa Tuhan Yesus membebaskan kita dari alam kubur. Supaya kita kalau mati tidak gentayangan. Yesuslah jalan yang lurus itu. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara-saudara. Bahas salib. Memang nabi palsu. Bahas salib. Bukan nabi palsu. Sebentar dulu Juma, sebentar dulu Juma. Bisa ya? Ini kan waktuku 3 menit. Kalau temanya juga berubah soalnya, jadi layar guys, please. Berubah temanya dia. Ini kan giliranku Juma. Tadi kan waktumu, sekarang kan waktuku. Ini terakhir ya, silakan terakhir, silakan. Percuma, terusin. Oke, habisin waktunya, silakan. Oke, baik, silakan aku lanjut ya.
Itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia, saudara-saudara. Matius 27 ayat 52 dan 53. Dan kuburan-kuburan terbuka, orang-orang kudus bangkit keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus. Itulah keselamatan yang dirancang Tuhan sama kita, saudara-saudara. Membebaskan kita dari alam kubur. Tapi memang setan ingin kita gentayangan. Setan itu memang menyesatkan kita. Coba baca Substansinya yang dibahas, bukan begitu cara berdebat. Apaan ini curhat? kayak mananya Cukup, tinggal waktunya 2 menit, cukup. Habisin, silakan. kayak Lanjut. mananya. Lanjut. Habis ini hentikan aja udah. Silakan. Temanya penyaliban, lo kok larinya kemana-mana orang ini. Kayak mananya katanya. Ya silakan habisin, Bang. Satu katanya 148 lagi, silakan. Katanya si Juma pendebat terbaik. Ya udah silakan. Silakan habisin waktunya. Kita 148. temanya tadi apa ini? Yang disalib kan? Iya, salib itu untuk Terus kenapa larinya ke kuburan? Untuk keselamatan. Yesus disalibkan untuk keselamatan. Kayak mana ya? Katanya berani berdebat. Ya udah habisin waktunya, percuma, silakan. Habisin dulu baru selesai. Habisin. Janganlah Terserah mau ngomong apa. Janganlah Silakan. selesai. Cepat kali selesai ya. Betul lah. Aku kan sama Bang Juma. Silakan habisin waktunya lo. Oke. 148 masih ada. Banyak kali cakapmu. Betul Nggak lah. nyambung, Lapor nggak nyambung. polisi lah. Ini kan diskusi. Jangan lapor-lapor polisi lah. Ini kan diskusi. Tidak ada lapor polisi. Waktu kau ditangkap memang ada yang lapor. Nggak ada tuh. Ya kalau nggak ada yang lapor, kenapa aku bisa dipenjara? Selalu lah. Ya, Ya, polisi karena kamu memang kerja menghujat, situ. karena kamu menghujat sendiri. Karena kau menghujat. Ini kan edukasi. Udahlah. Ini. Masalahnya nggak bawa-bawa polisi. Nggak Kamu ada yang yang bawa lapor. polisi Waktu kau sini. itu di penjara, tidak ada yang lapor. Itu namanya A1 tanpa laporan. Waktu lu di sidang ada nggak pelapornya? Yang lapor. Ada Nah, yang lapor. waktu kamu di sidang, memang yang ada saksi pelapor. Waktu Ada kau di yang sidang. lapor. Ada Nah, yang waktu lapor. kau di sidang, ada saksi pelapor nggak? Ada saksi ahli pun Siapa ada. saksi pelapornya? Siapa? Siapa namanya itu? Si Siapa? Hero Teger. Nggak ada saksi pelapor. Orang di Kagak pengadilan ada. kok dia. Orang Pelapor dia nggak pernah di BAP. Orang dia datang ke pengadilan kok bersaksi. Nggak ada saksi pelapor, nggak ada. Oh, enggak ada katanya orang si Hero Teger datang kok. ke Nggak pengadilan. ada. Siapa itu Hero Tegar? Nggak tahu Ih, itu. Hero Teger yang- Ngarang-ngarang aja dia. Kok ngarang-ngarang? Ya udah tanya Pengadilan Negeri Medan. Tanya Pengadilan Negeri Medan. Ya udahlah. Ini Yang bahas jelas- penyaliban dong, penyaliban. yang Siapa jelas yang kau sudah disalib? nikmati bilik jeruji besi bersama Udahlah, Paulus. bilang aja, Udah kamu- habisin waktumu lah. Ada habisin 148. Iya. Silakan. Stop aja lah, sudah stop aja lah. Siapa yang disalib lo? Itu materi kita lo. Kenapa lari kemana-mana? Yang disalib Yesus, tujuannya disalib kan ada dong tujuannya disalib. Mana dalilnya di Ya, kitabnya gini loh. Yahudi? Gini Kitabnya loh, Yahudi Pak mana Ustadz. dalilnya? Pak Ustadz, dengarlah dulu Pak Ustadz ya, dengan hati yang tulus dulu aku berbicara sama Pak Ustadz ya. Aku hormat aku sama agama Islam Pak Ustadz. Inilah Pandeka. permohonanku. Dengarkanlah dulu, dengarkan ya. Dengarkanlah dulu. Kalau Pak Ustadz memang tidak berani berdebat sama seorang pendebat, Loh, nggak berani Jangan- apa? Aduh, nih, Emi, suka si apa? muka kotak. Apa nggak berani? Nggak berani apa? Kemana-mana. ya sudah kau bahas lah agamamu Yang kalau kau dibahas itu siapa yang disalib? Lah ini kan Tapi yang saya istilah bahas tadi kan penyaliban. jelas nih. Ini penyaliban yang Kau kita malah bahas. bahas Jangan kau bahas-bahas lagi bahas Kristen. sundel Kalau mau bolong. takut berdebat, jangan bahas-bahas lagi Kristen. Ini kita bahas dua mata rantai pengajaran loh. Iya, buktinya nyeletuk-nyeletuk kawanmu semua. Iya karena kamu nggak bahas penyaliban, kamu bahasnya ke apa? Orang bangkit dari Bahas kubur. tujuan penyaliban itu loh. Mana dalilnya? Tujuan penyaliban itu nebus dosa, mana dalilnya? Matius 27 ayat 52 dan Dalil di kitabnya orang Yahudi yang saya minta, bukan dari kitabnya Vatikan. Yesaya 53. Yesaya Yesaya 53. 53. Kalau Yesaya 53 itu Kalau betul, kau takut kalau berdebat. Yesaya 53 itu betul, kenapa orang-orang Yahudi pada saat itu melakukan kesaksian palsu? Kenapa? Sudah, bilang aja takut aku anak Batak. Lebih bagus kulawanlah yang nggak ngerti. Bapakmu kau bangkitkan dari kubur kuhadapi, apalagi cuman kau. Sampai-sampai lagi ke orang tua, sampai-sampai Iya, lagi. kamu bilang aku takut samamu. Dasar muka kotak. Apa